Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Huda, dan yang saya sayangi dan saya banggakan adik-adik generasi Quran. Hadirin rahimakumullah, puja syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Pesan buat generasi pemuda harapan bangsa, jangan dulu main cinta, main wanita kalau belum pandai agama. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Pesan buat generasi pemudi harapan Ibu Pertiwi, jangan dulu main hati, main lelaki kalau belum pandai mengaji. Akor hadirin, salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Maulid Nabi adalah momentum untuk kita mengingat kembali hari kelahiran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hadirin, berdirinya saya di sini bukan mengajak hadirin untuk merayakan ulang tahun Nabi, bukan juga untuk tiup lilin, bukan juga mengajak hadirin untuk potong kue, melainkan mengajak hadirin untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah. Hadirin, dahulu Rasulullah menghadapi tantangan di zamannya. Hari ini kita juga menghadapi tantangan meskipun berbeda bentuknya. Saat ini kita hidup di era yang serba mudah. Mau makan tinggal halo, mau belanja tinggal paket, mau nilai bagus tinggal oke Google, bahkan mencari pekerjaan pun tinggal klik. Betul hadirin? Namun sayang, beribu sayang hadirin, di tengah kemudahan ini terdapat tantangan besar bagi generasi muda. Generasi muda tidak hanya dituntut untuk pintar menggunakan teknologi, tetapi juga dituntut untuk mampu menjaga akhlaknya. Rasulullah bersabda dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah bukan hanya utusan Allah, tetapi suri teladan yang baik untuk kita dalam memadani kehidupan kita sehari-hari. Lalu hadirin, bagaimana cara kita meladani akhlak Rasulullah di tengah derasnya arus era digital ini? Di sini saya punya 4 cara sederhana yang saya singkat menjadi Maulid Nabi. Pertama, mau MAU, menjaga
ini. Hadirin, di era digital ini, salah ketik sedikit bisa jadi salah paham, salah unggah sedikit bisa jadi masalah. Betul hadirin? Yang kedua yaitu lead, lawan informasi dan digital negatif. Hadirin, tidak semua yang muncul di layar harus kita lihat, tidak semua yang viral harus kita ikuti, dan tidak semua informasi harus kita percaya. Contohnya, jangan mudah percaya pada berita yang disebarkan. Jangan mudah tergiur oleh game online yang berkedok judi. Jangan menikmati tontonan yang merusak, dan jangan mengikuti tren yang bisa membawa kita kepada maksiat. Yang viral belum tentu benar, yang ramai belum tentu baik, dan yang menguntungkan belum tentu halal. Sepakat hadirin? Ketiga, nomor satu kan akhlak. Hadirin, teknologi boleh semakin maju, tetapi akhlak jangan semakin mundur. Boleh pintar menggunakan teknologi, tapi tetap santun berkomunikasi. Boleh berbeda pendapat, tapi harus tetap beradab. Dan boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi harus tetap ingat dengan aturan Islam yang diajarkan Tuhan. Setuju hadirin? Yang keempat, berbagi inspirasi. Hadirin, jangan hanya menjadi penonton dalam kebaikan, tapi cobalah mulai menjadi bagian daripada itu. Mari menggunakan media sosial untuk berbagi ilmu, menyebar nasihat, berbagi kebaikan, dan membantu sesama. Rasulullah bersabda, hadirin, "Idza matabalu qata'a amaluhu." Apabila anak Adam wafat, maka terputuslah amalnya. Illa min salas, kecuali 3 perkara. Apa saja hadirin amalan yang tidak akan pernah terputus? Pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Kedua, al-ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadirin, di sini saya mengajak hadirin untuk menggunakan media sosial dalam kebaikan, menyebarkan ilmu yang bermanfaat di media sosial, dan menyebarkan kebaikan di media sosial. Karena apa hadirin? Ketika konten kita ditonton oleh orang-orang, konten positif yang mengajak orang-orang kepada kebaikan, bukan hanya orang itu yang mendapatkan pahala hadirin. Kita sedang tidur, kita tetap dapat pahala dari konten yang kita buat. Subhanallah. Mau pahalanya tidak berhenti, Pak? Mau pahalanya tidak berhenti, Bu? Mau pahalanya tidak berhenti, adik-adik? Jadi jangan cuma scrolling, tapi juga sharing, terutama kebaikan. Baik hadirin, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Pergi ke menanam pedas